Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boma Pangestu dengan NIM 21202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boma Pangestu dengan NIM 212022235. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan prodi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila menjadi ideologi bangsa. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Ide berarti ide, gagasan dua pikiran atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan. Lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Peranan Pancasila sebagai ideologi negara. Peranan Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini, sedangkan berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksananya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Satu, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencairan bentuk Pancasila terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret Persemar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, dapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain sebagai berikut. Kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Adanya Van Friesat Penafrisran pihak Pancasila lewat program P4. Ada pemindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Ideologi Pancasila pada reformasi. Pada masa reformasi, yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya. Sesuai dengan tujuan asalnya, reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan seperti berikut. Terhadap penyimpangan, harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. Reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. Fungsi ideologi.
Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan di dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi bimbingan bagi rakyat dalam mencapai tujuan. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan sebagai tujuan atau ciri-ciri bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Tiga, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap harus terjaga dan mengurangi terjadi konflik antar anggota masyarakat. Empat, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Makna Pancasila sebagai ideologi negara, adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini. Satu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Dua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.